Saya harap Kevin Dick menjadi pemain naturalisasi terakhir di tim nasional Indonesia. Saya harap Kevin Dick menjadi pemain belakang terakhir yang dinaturalisasi. Karena kita juga butuh pemain depan. Kita butuh striker. Kita butuh penyerang yang tajam. Saya nggak tahu siapa itu, tetapi tolong carilah, Pak. Carilah pemain depan, carilah penyerang yang bisa mencetak gol, yang bisa membuat Indonesia menang. Kalau kebanyakan pemain belakang itu juga nggak bagus, Pak. Nggak bagus. Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita obrolin, kita cakap, kita ulas, kita bahas, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara sahabat, negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, Komisi 13 atau Komisi 12 atau komisi berapalah, itu baru saja menyetujui, merekomendasikan, menyetujui kewarganegaraan Kevin Dick Bakar Besi. Dan ada dua pemain tim nasional putri, keturunan semuanya, itu mereka disetujui untuk menjadi warga negara Indonesia. Kevin Dick Bakar Besi, pemain yang punya kakek dan nenek berasal dari Maluku. Ibunya bernama Natasha Bakar Besi, yang menikah dengan Pak Dix. Kemudian lahirlah Kevin Dix. Itu adalah pemain dari FC Copenhagen, salah satu klub bagus. Bukan bagus lagi, klub besar lah, saudara-saudara. Klub elit di Liga Super Denmark. Denmark Superliga itu adalah FC Copenhagen, klub yang paling banyak juara. Dan Kevin Dick ini menjadi pemain belakang kesekian kalinya. Pemain belakang kesekian kalinya yang berhasil dinaturalisasi pemain keturunan. Sebelumnya kita punya Elkan Bagot yang sekarang tidak dipanggil lagi karena ada konflik internal dengan Sintayong. Kemudian dia juga cedera. Kemudian ada lagi Jordi Amat. Kemudian ada lagi Jay Itzes. Kemudian ada lagi Sandy Walsh, Justin Hubner, Saint Patinama. Yang terbaru adalah Mes Hilger. Itu pemain belakang yang berhasil dinaturalisasi Indonesia. Terus siapa lagi ya? Selebihnya itu ada lagi ya pemain-pemain seperti Ivar Jenner, kemudian Tom Hai, Nathan Chuaon. Nathan Chuaon itu juga belakang, belakang bisa, tengah bisa. Kemudian Eliano Reinders itu juga bisa pemain belakang, bisa pemain tengah, bisa pemain depan. Kemudian ada Rafael Strike, kemudian ada lagi Ragnar Uratmangun. Kemudian ada lagi siapa ya? Ya tambahin sendirilah kalau saya lupa. Ya pokoknya ini memperbanyak daftar pemain keturunan Indonesia yang berhasil menyelesaikan proses naturalisasi, khususnya di posisi bertahan. Dilihat dari daftar riwayat hidup, kurikulum vitae-nya, Kevin Dick Bakar Besi ini ya memang layak dan pantas. Dan ini memang adalah berkah anugerah yang diterima oleh tim nasional Indonesia dengan kehadiran Kevin Dick. Ini memang bagus, saudara-saudara, bagus. Kalau kita lihat ya, Kevin Dick ini punya reputasi. Dia lahir di kota yang namanya Apeldoorn, itu di Belanda, tanggal 6 Oktober 1996.
Kemudian posturnya adalah 186 cm, posisinya adalah defender. Defender back tengah bisa, back sayap belakang bisa, kemudian gelandang bertahan juga bisa, pokoknya di posisi defender. Si Kevin Dijk ini memulai karir dari salah satu klub papan menengah di Belanda, namanya Vitesse Arnhem. Vitesse Arnhem tahun 2005 saat dia masih berusia 9 tahun, saudara-saudara. 9 tahun setelah sebelumnya bermain di SSB Viosvasen, itu di kota kelahirannya, dan kemudian bergabung juga di Agov Apeldoorn, itu di tim remaja dia, bukan tim remaja, tim anak-anak dia sebelum gabung ke Vitesse Arnhem. Berhubung penampilannya dia cukup bagus, saudara-saudara, pada musim panas 2014 itu dia dipanggil ke tim utama Vitesse ketika menjalani tur pramusim. Pre-season menghadapi Chelsea. Dia menggantikan pemain dari Brasil, Wallace, yang cedera, saudara-saudara. Kemudian setelah itu dia tampil di Eredivisie pertama itu melawan PEC Zwolle. PEC Zwolle, saudara-saudara. Kemudian pada 8 Januari berikutnya 2015, itu tadi kan 2014, saudara-saudara. 2014, 24 Agustus 2014 itu tadi dia menjalani debut di Eredivisie. Kemudian Januarinya 2015-nya dia dikontrak secara permanen, naik kelas lah, di statusnya dipermanenkan di tim utama Vitesse Arnhem. Kemudian saudara-saudara dia naik kelas ke Vitesse Arnhem, kemudian baru pindah ke Fiorentina tanggal 6 Juli 2017 dengan kontrak 5 tahun, saudara-saudara. Tetapi di Fiorentina ya karirnya tidak terlalu bagus. Waktu di Fiorentina itu dia menggunakan nomor punggung 34. Itu adalah nomor punggung untuk menghormati pemain Ajax Amsterdam yang meninggal, Abdelhak Nouri, pemain legendaris lah, pemain muda yang cukup bagus itu. Tetapi sayangnya di Fiorentina dia tidak terlalu bagus. Kalau nggak salah dia hanya main 2 kali. Kemudian setelah itu ya sudah, dari Fiorentina itu dia dipinjamkan kembali ke Vitesse. Kemudian sempat turun ke Vitesse 2, tim satelitnya. Kemudian sempat dipinjamkan ke Feyenoord. Kemudian pindah ke Empoli. Kemudian pindah ke Denmark, ke klub yang namanya AGV di Denmark. Kevin Dijk ini, saudara-saudara, moncer mencapai kejayaan ketika bergabung dengan FC Copenhagen pada 5 Juli 2021. Jadi pada jendela transfer musim panas 2021 dengan kontrak 4 tahun. Dia dikontrak 4 tahun dan bersama dengan FC Copenhagen ini, saudara-saudara, sejak musim pertama di FC Copenhagen 2021-2022, Kevin Dijk ini sudah menjadi pemain utama di FC Copenhagen. Dia main 26 pertandingan di Liga Super Denmark dengan mencetak 2 gol, atau jika di total dia menghasilkan 36 pertandingan dengan 6 gol. Itu karirnya, dan setiap tahun juga karirnya terus menanjak, sehingga selama kurang lebih 4 tahun ini, saudara-saudara, 4 musim ini dengan 2024-2025 yang sedang berjalan ini, Kevin Dijk itu sudah bermain total 142 pertandingan dengan 18 gol. Khusus di Liga Super Denmark sendiri dia bermain 95 kali dengan 11 gol. Karir total dia, saudara-saudara, di berbagai klub itu dia bermain 305 pertandingan dengan 29 gol. Dan tidak hanya tampil, saudara-saudara, tidak hanya tampil reguler, tampil bagus sebagai pemain bertahan yang cukup rajin, juga membantu penyerangan dan mencetak gol. Kevin Dijk ini juga punya banyak prestasi, saudara-saudara. Punya banyak prestasi bersama FC Copenhagen, saudara-saudara. Dia menjadi juara Liga Super Denmark, Denmark Superliga namanya. Itu tahun musim 2021-2022 dan 2022-2023. Kemudian menjadi juara Piala Denmark di musim 2022-2023. Tetapi bukan hanya dengan Denmark, bukan hanya di Denmark, di Liga Super Denmark. Waktu dia bersama dengan Vitesse, dia pernah membantu ya, bukan faktor utama ya, tapi dia ikut membantu Vitesse menjadi juara Piala KNVB Cup. Itu semacam Piala Belanda lah, semacam Piala FA kalau di Inggris.
Itu tahun 2000, musim 2016-2017. Kemudian waktu bersama Feyenoord dia menjadi juara Johan Cruyff Shield. Johan Cruyff Shield ini adalah piala super, seperti halnya Community Shield di Inggris. Coppa Italia, Super Coppa Italia, Super Coppa de Espanya, kayak begitulah. Itu 2017, kemudian KNVB Cup tahun 2017-2018. Sementara dengan itu tadi, dengan Copenhagen itu juga dia pernah masuk menjadi Superliga Team of the Month itu bulan Agustus 2023. Jadi ini pemain yang benar-benar bagus, pemain-pemain yang punya kelebihan. Bersama klub, saudara-saudara, selain bersama klub, Kevin Dijk ini adalah pemain yang bagus juga di tim nasional Belanda, khususnya di level junior, karena kemampuan dia cukup bagus. Dia sebagai bertahan itu dia tangguh lah. Pokoknya ini pemain itu bagus, kuat dia saat bertahan, tetapi dia juga rajin mencetak gol, bisa membantu penyerangan, bisa mencetak gol. Saya nggak tahu nanti kalau Sintayong memainkan dia sebagai penyerang juga mungkin itu akan bagus. Nah, berkat performa dia yang bagus itu, dia juga sempat dipanggil ke tim nasional junior Belanda, saudara-saudara. Tanggal 9 Oktober 2014, Kevin Dijk ini menjalani debut di Belanda U19 waktu menang 7-0 melawan Andorra U19. Tentu saja dia main di babak pertama, sebelum digantikan oleh Leroy Owusu di babak kedua. Kemudian dia juga dipanggil ke Belanda U20, tim nasional Belanda U20. Dia punya 3 pertandingan di tim nasional Belanda U20. Dia juga pernah bermain di Under 21, U21. Jadi kalau Eropa itu U20, U21, U19, itu U17, U16 itu juga ada. Kemudian waktu 2018 itu sebenarnya dia juga dipanggil untuk pemusatan latihan tim nasional Belanda senior. Kalau nggak salah waktu itu persiapan untuk piala dunia atau apalah. Pokoknya dia di 2018 itu dia dipanggil untuk tim nasional senior Belanda di pemusatan latihan, tetapi kemudian dia tidak mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan resmi ataupun pertandingan uji coba atau pertandingan apapun. Jadi dia hanya ikut pemusatan latihan, dan setelah 2018 itu dia menunggu panggilan untuk membela tim nasional Belanda, tetapi tidak datang-datang, saudara-saudara, karena kita tahulah Belanda di sektor belakang, sektor tengah, sektor depan itu semuanya pemain kelas dunia. Semua pemain di klub-klub elit. Mungkin kalau Kevin Dijk main di Premier League, di klub seperti klub-klub besar di Premier League, Arsenal, Liverpool, Manchester City atau Tottenham, itu mungkin dia akan dipanggil, atau di Italia, di Milan, Inter, Juve, itu mungkin dia akan dipanggil. Tetapi ya dia main di Copenhagen, ya sudah, dia nggak dipanggil. Dan Erick Thohir datang mengajak dia untuk bergabung, ya akhirnya sekarang dia menjadi pemain tim nasional Indonesia. Nanti ini kalau dokumentasinya sudah beres, surat kepindahannya sudah disahkan oleh Asosiasi Sepak Bola Belanda dan FIFA, kemungkinan besar dia bisa tampil di FIFA Matchday melawan Jepang dan Arab Saudi. Tetapi kalau tidak, saudara-saudara, ya baru bisa main nanti tahun depan. Saudara-saudara, jujur ya, saya harap Kevin Dijk itu menjadi pemain naturalisasi terakhir di tim nasional Indonesia di sektor pertahanan. Di sektor back, saudara-saudara, di sektor pertahanan itu semoga dia menjadi terakhir, karena Indonesia ini juga butuh pemain depan, butuh penyerang yang sangat tajam, butuh pemain nomor 9, saudara, di posisi nomor 9. Posisi nomor 9 itu adalah striker, nomor penyerang tengah. Itu, saudara, kita butuh itu. Kita butuh pemain yang bisa mencetak gol. Kita sudah punya Rafael Struijk, kita sudah punya Ragnar Uratmangun. Oke lah, mereka bagus, tetapi juga menurut saya kalau kita punya 1 atau 2 pemain nomor 9 murni, penyerang tengah murni, wah itu akan dahsyat, saudara-saudara, akan dahsyat. Kita akan dahsyat kalau kita punya pemain nomor 9. Karena sepak bola itu ya, bertahan itu juga oke lah. Hakikat sepak bola itu kan yang penting menang. Mau bertahan, mau apapun tidak masalah. Tetapi ada baiknya. Alangkah jauh lebih baiknya kalau kita tidak hanya kuat di pertahanan, tetapi kita juga kuat ketika melakukan penyerangan. Itu, saudara-saudara, itu permohonan saya. Jadi mungkin kalau ada pemain belakang lain yang mau naturalisasi, ya sudahlah, di stop dulu.
apa istilahnya, moratorium. Moratorium naturalisasi pemain belakang. Manfaatkan dulu saja yang sudah ada, yang sudah dinaturalisasi. Karena ini bagus-bagus. Max Hilger, bagus. Kevin Dick, bagus. Jay Itzes, bagus. Sandy Walsh, Sen Patinama. Kemudian Jordi Amat. Elkan Bagot pun juga bagus. Nathan Chuaon juga bagus. Eliano Reinders itu juga bagus. Semuanya bagus, saudara-saudara. Semuanya bagus. Yang kita butuh adalah pemain depan. Pemain depan, pemain menyerang. Karena kalau kita bertahan sebagus mungkin kita bertahan, tapi kalau kita nggak bisa mencetak gol juga percuma, saudara-saudara. Nggak tahu, saudara-saudara, siapa pemain keturunan di luar sana, pemain yang penyerang nomor 9 keturunan Indonesia yang bisa dinaturalisasi. Itu saya nggak tahu. Jujur saya nggak tahu. Jujur saya nggak tahu apakah itu ternyata anaknya Zlatan Ibrahimovic atau Erling Haaland, ternyata dia punya darah Indonesia. Saya nggak tahu, tapi carilah tolong bapak-bapak. Ini kan saya dengar PSSI dan Kemenpora itu mereka punya database pemain-pemain keturunan Indonesia, pemain-pemain diaspora dari seluruh dunia. Ya kalau nggak ada yang di Belanda, mungkin ada yang di Amerika, atau ada yang di Brasil, atau ada yang di mana lah itu. Pokoknya carilah pemain nomor 9 Indonesia. Saya nggak tahu siapa itu, dan semoga itu ada. Sebenarnya ada sih Jens Schreven, tapi menurut Sintayong, Jens Schreven secara fisik belum bisa diandalkan karena posturnya pokoknya kemampuan dia masih dianggap masih cukup layak di junior, belum bisa naik kelas ke level senior. Jadi ini butuh pencarian, butuh usaha lebih keras lagi untuk mencari pemain nomor 9, pemain keturunan Indonesia yang ada di posisi penyerang. Karena sekali lagi saudara-saudara, dengan sangat berharap, sekali lagi saya katakan bahwa sebagus-bagusnya pertahanan Anda, sekokoh-kokohnya tembok Berlin Anda, tetapi kalau Anda tidak bisa mencetak gol, ya percuma. Masa kita mau bermain sepak bola imbang. Ya imbang terus itu bisa lolos. Tetapi kan juga ada baiknya kalau kita nyetak gol. Nah, itu yang, karena esensi sepak bola itu ya mencetak gol, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, kita bacotin, kita gibahin tentang pemain keturunan Indonesia, pemain naturalisasi Indonesia yang baru selesai menjalani proses naturalisasi. Kevin Dick bakar besi. Pemain yang memiliki dari jalur ibu yang memiliki keturunan Maluku. Kakek neneknya lahir di Maluku, kakeknya lahir di Ambon, neneknya lahir di Morotai, atau kebalikannya ya pokoknya itulah. Dan ibunya bernama Natasha Bakar Besi, keturunan Maluku. Dan Kevin Dick ini adalah pemain yang cukup bagus, pemain bertahan berusia 28 tahun yang sekarang main di FC Copenhagen. FC Copenhagen adalah klub terbesar, klub terbaik, dan klub yang punya banyak piala. Klub the best lah di Denmark, saudara-saudara. Dan Kevin Dick berpengalaman, dia membawa Copenhagen menjadi juara Liga Denmark. Kemudian musim sebelumnya, musim lalu tampil di Liga Champion, musim ini tampil di Liga Eropa. Penampilannya bagus. Yang minggu lalu di Liga Eropa dia baru mencetak gol. Nah, keren, ini pemain keren dan pengalamannya juga panjang. Dia jebolan dari Vitesse Arnhem, salah satu klub Belanda yang cukup tradisional, klub menengah yang cukup tradisional. Kemudian dia juga sempat bermain di Serie A bersama Fiorentina walaupun tidak terlalu sukses. Dia juga sempat main di Feyenoord Rotterdam walaupun dia biasa-biasa saja. Kemudian sempat juga bermain di Empoli, juga biasa-biasa saja. Dan sejak 2021 ini Kevin Dick bermain bersama dengan FC Copenhagen. Dari 142 penampilan di semua ajang bersama FC Copenhagen, dia menghasilkan 18 gol. Kalau di total karirnya dia sudah bermain 305 pertandingan dengan 29 gol. Dan
lemari trofinya itu sudah berisi banyak sekali, saudara-saudara. Dia pernah juara KNVB Cup, piala semacam piala Belanda lah, bersama dengan Vitesse tahun 2016-2017. Kemudian Johan Cruijff Shield bersama dengan Feyenoord, itu adalah piala Super Belanda tahun 2007. Kemudian piala Belanda juga tadi itu KNVB Cup 2017-2018. Kemudian bersama FC Copenhagen dia menjadi juara Liga Super Denmark Superliga 2021-2022, 2022-2023 dan dan Piala Denmark 2022-2023. Tetapi saudara-saudara, semoga Kevin Dijk ini menjadi naturalisasi terakhir di posisi bertahan. Defender itu semoga dia yang terakhir, karena Indonesia tim nasional juga butuh penyerang yang tajam. Saya nggak tahu siapa itu, tapi tolong carilah. Masa nggak ada pemain keturunan Indonesia di posisi penyerang yang tajam? Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Kalau tidak, abaikan saja, skip, jangan ditonton, dan jangan nyampah. Kalau punya pendapat, bikin channel sendiri. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!